Halo teman-teman PSView, apa kabarnya? Jumpa lagi, masih seputaran dengan Hype 7 ya. Ini Hype 7-nya. Kalau teman-teman belum nonton mengenai pengalaman saya membeli Hype 7, Axio Hype 7, bagaimana saya membeli Axio Hype 7 dengan versi DOS. Apa pembedanya antara versi DOS dan Windows yang memiliki selisih harga yang lumayan mahal? Teman-teman bisa nonton dulu di video saya yang sebelumnya. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai Hype 7 untuk Type-C. Ini, kalau teman-teman lihat di sini ada Type-C, di mana dikatakan Type-C-nya full function. Full function maksudnya bisa untuk video, bisa untuk power, banyak lah. Nah, saya akan coba nih. Pertama, saya akan coba menggunakan video. Di sini saya memiliki Type-C to HDMI. Ya, Type-C to HDMI. Apakah dia bisa digunakan untuk video? Dan apakah bisa digunakan untuk dua output berhubung si Hype 7 ini kan di sini sudah tersedia port HDMI ya. Nah, kalau saya menggunakan Type-C to HDMI, apakah bisa digunakan dua output nih? Nah, nanti kita coba. Lalu saya juga membeli Type-C multifunction LAN adapter. Jadi saya membeli ini untuk mengkoneksikan Hype 7 saya ke internet menggunakan Ethernet. Ya, menggunakan LAN. Karena kalau teman-teman baca di spesifikasinya tidak tersedia port LAN atau port Ethernet. Jadi teman-teman butuh konversi dari USB ke port LAN. Ini gigabyte ya, jadi speednya di atas 100 Mbps. Lalu kenapa enggak USB biasa? Kenapa harus Type-C? Karena apabila saya menggunakan port USB yang tersedia, pertama teman-teman nantinya tidak bisa menggunakan untuk koneksi perangkat yang menggunakan USB tipe A. Ya. Ini tipe A ya. Nah, kalau saya menggunakan Type-C to port LAN, maka port USB yang tersedia bisa saya gunakan untuk perangkat lainnya. Nah, tapi kebetulan di sini multifunction nih. Jadi port LAN-nya juga sudah tersedia USB. Jadi teman-teman bisa menghubungkan Type-C ini ke LAN bersamaan untuk sebagai USB hub. Sama satu lagi nih. Untuk charging. Saya kebetulan membeli charger. Ya. Charger di mana di sini tersedia 4 port ya, 2 USB A, 2 Type-C, di mana yang satu dikhususkan untuk memang charging laptop. Ya, kalau teman-teman perhatikan, yang ini nih ada logo laptop nih, teman-teman bisa gunakan untuk charging laptop. Ini kapasitasnya 65 watt. Ya, 65 watt. Bisa nggak? Kita coba. Ya. Nah, kenapa saya membeli dua perangkat ini yang terpisah? Kenapa nggak yang langsung satu aja? Yang bisa LAN, bisa USB hub, bisa HDMI. Pertimbangan saya yang pertama, saya khawatir dengan banyaknya port, apakah bisa berjalan dengan baik transfer datanya, dan apakah portnya atau perangkatnya nanti tidak bermasalah. Mungkin kekurangan daya
Karena setiap perangkat yang terhubung pasti membutuhkan daya. Nah, teman-teman bisa komentar, menurut teman-teman gimana? Nah, kalau saya beli terpisah, pertama, kalau ada yang rusak, saya nggak mengganti satu docking atau satu perangkat. Kalau ini saya rusak, ya saya tinggal beli lagi yang ini. Kalau USB hub dan LAN saya yang rusak, saya tinggal beli lagi yang ini. Tapi kalau satu docking, satu perangkat rusak, saya harus membeli lagi. Dan pastinya yang multiport seperti itu, yang bisa charging, LAN, HDMI, USB hub, pastinya lebih mahal. Itu pertimbangan saya. Tapi teman-teman boleh punya pertimbangan sendiri ya. Kita lihat dulu bagaimana perangkat ini berjalan di Hype 7. Yuk. Pertama kita akan coba charging. Saya menggunakan charging yang tadi saya sudah kasih lihat. Dan saya akan hubungkan dengan kabel Type-C. Kabel Type-C ini mensupport PD ya, atau Power Direction atau Power Director. Dan ini kebetulan juga bisa untuk Thunderbolt. Kita akan coba. Oke, kita hubungkan ke Type-C. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih. Charge ya, charging. Ini membuktikan kalau Type-C-nya memang benar-benar bisa untuk charging atau power ya. Jadi kalau teman-teman yang memang terkendala lupa bawa charger laptop, teman-teman bisa menggunakan alternatif Type-C ya, Type-C to Type-C yang PD untuk ngecas laptop teman-teman kalau lagi traveling. Ini sangat-sangat membantu dan menjadi opsi yang sangat-sangat membantu di tengah-tengah perjalanan teman-teman. Memang saya belum coba bisa ngecas seberapa cepat, seberapa lama ya. Tapi paling enggak ini cukup membantu untuk ngecas. Ya kalau memang dayanya kurang, ya paling enggak teman-teman bisa ngecas dalam posisi shutdown ya atau dimatikan. Gitu. Oke, kita lanjut ke perangkat ini. Multifunction LAN adapter 3 port USB 3.0 GB Ethernet. Ini tulisannya 4 port ya. 4 port itu maksudnya 1 port LAN, 3 port USB. Ini dia penampakannya. Bahannya apa? Plastik, aluminium. Ya, cukup ringan ya. Kita coba. Ini saya sambung. Kita lihat. Terkoneksi ya. Kita coba speed test. Saya menggunakan Bisnet. Paketnya saya lupa 400 atau berapa saya lupa, kita tes aja. Harusnya kalau gigabit dia bisa menghantar lebih dari 100. Itu dia. Gigabit teman-teman. Dia bisa mentransfer data dengan baik. Menunjukkan speed test yang cukup baik. Paket data diterima dengan baik. Oke, kita coba hubungkan USB pada USB hub-nya.
Ini ya, kebaca yang pertama. Kedua. Terbaca dengan baik ya. Berarti bisa dikatakan full function pada Type-C ini berfungsi dengan baik untuk USB hub dan port Ethernet LAN. Ya. Nah, bagaimana dengan Type-C to HDMI atau ke video? Saya menggunakan ini ya. Oke, kita coba. Type-C sudah dicolok. Ini kebetulan ada Type-C-nya. Kita coba apakah bisa buat ngecas untuk yang ini ya. Kalau nggak bisa ya mungkin memang bukan untuk charge, hanya untuk data. Nah, ngecas ya teman-teman ya. Ini saya cabut. Hilang. Saya colok. Cas ya, charging ya. Sekarang kita coba hubungkan ke HDMI. Kita coba sambungkan ke HDMI. Ini saya geser dikit. Iya. HDMI ya teman-teman ya. Terhubung ya. HDMI. Nah, kita coba lihat. Sebentar. Monitornya mungkin belum menyala. Nah, itu dia. Extend. Duplicate. Ini kalau saya geser ke atas, teman-teman bisa lihat ada dua monitor yang kita akan coba. Hype 7 menggunakan dua output. Ini pada posisi Type-C to HDMI ya. Keluar ya teman-teman ya. Type-C to HDMI ini extend. Keep. Nah, bagaimana kalau seandainya menggunakan dua output? HDMI satu lagi kita hubungkan nih. Kita coba. Belum kebaca, kita coba hidupkan monitornya. Itu dia. 3. Ya. 3 output. Ternyata bisa ya teman-teman menggunakan 3 output. 1 ke laptop display, 2 ke HDMI out. 1 menggunakan HDMI out langsung, 1 menggunakan Type-C to HDMI. Ya. 3 output atau 2 HDMI out ya. Wah, menarik ya teman-teman ya. Ini kita coba identify. Kita coba identify. Ya. Ini saya akan coba geser. Geser lagi.
Ya, bisa ya teman-teman ya. Kita coba tampilin gambar. Oke. Ini satu lagi kita gerak lagi ke sini. Nah, kita coba tampilkan yang ini, kita tampil ke program. Lalu di preview-nya kita coba tampilkan. Ini kita kasih output yang berbeda ke depan. Yang ini kita kasih full screen ke 1. Yang ini kita kasih full screen ke 2. Itu dia. Teman-teman bisa lihat ada hasil outputnya. Ya, yang satu dari program, yang satu dari preview. Dia bisa menampilkan output ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman gunakan untuk streaming, record, untuk recording, ataupun untuk teman-teman yang biasa event, untuk hal-hal yang cukup ringan masih bisa digunakan ya sebenarnya ya. Benar ya sih? Gimana menurut teman-teman? Kita coba dong lihat di Task Manager performance-nya gimana. AMD 50 derajat ya, karena menggunakan banyak output ya, mungkin kinerjanya tinggi, temperaturnya tinggi ya. Tapi masih oke nih. Kita coba ya nampilkan, atau kita coba download video. Oke, kita coba masukin videonya ke sini. Mana video? Oh, ini video. Selama bertahun-tahun, WNBA merupakan liga basket yang benar-benar tidak populer. Liga ini memang masih merupakan liga basket perempuan terbesar di dunia. Meski begitu, liga ini amatlah sepi peminat. Di musim 2024 ini, WNBA kedatangan seorang anak muda berbakat yang hebat, yaitu Caitlin Clark. Dan tampil ya. Kita play video di program dan di preview dengan video yang sama. Baru-baru ini, Clark kembali mencetak sejarah baru. Teman-teman bisa lihat untuk performance CPU masih 19%, RAM saya pakai 16, ini terpakai 39%, grafik cardnya 15%. Wow, teman-teman bisa pakai nih untuk multimedia, untuk Zoom, untuk event masih bisa teman-teman gunakan. Ya, kalau memang dirasa kurang untuk RAM, teman-teman bisa naikin RAM-nya sampai 64 GB. Ini saya pakai 16 GB. Ya. Sudah 77%, chargingnya berjalan dengan baik menggunakan charging 65 watt ya. Jadi nggak terlalu lama-lama juga. Kalau memang mau lebih cepat, teman-teman bisa ngecas sambil dimatikan. Jadi tinggal teman-teman pilih mau beli yang docking yang langsung satu kesatuan, atau mau docking terpisah masing-masing seperti saya.
port LAN dan USB hub sepaket dengan output dengan Type C-nya, atau HDMI, Type C to HDMI plus Type C untuk charging. Ya. Tinggal teman-teman tentukan mau beli docking yang seperti apa, sepaket atau terpisah. Itu dia teman-teman, bagaimana saya mereview Hype 7 dengan perangkat-perangkat saya. LAN to Type C yang disertai dengan USB hub, Type C to HDMI yang bisa digunakan multi view, ya, 2 monitor berbarengan. Semoga review saya tentang Hype 7 ini menambah pengetahuan teman-teman atau bisa menjadi bahan pertimbangan teman-teman untuk memilih Axio Hype 7 ini. Itu aja dari saya. Jangan lupa di subscribe, kasih jempolnya, bunyikan lonceng notifikasinya, dan bagikan ke teman-teman yang mungkin butuh pertimbangan. Video saya bisa membantu mereka untuk mempertimbangkan Axio Hype 7. Itu aja dari saya. Sehat selalu. Sampai jumpa.